Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seftia Putri, NPM 181110038. Saya dari jurusan PGMI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pembelajaran IPS MISD menurut teori kognitif dan teori konstruktivistik dalam memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS MISD yang diampu oleh Bapak Baharudin MPD. Berikut pemaparannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi konsep pembelajaran IPS MISD menurut teori kognitif dan konstruktivistik. Yang pertama yaitu konsep pembelajaran IPS MISD menurut teori kognitif. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada aktivitas belajar yang merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Seperti juga diungkapkan oleh Winkel, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif dan berbekas. Nah, belajar kognitif memandang belajar sebagai proses memfungsikan unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada proses internal berpikir, yakni proses pengolahan informasi. Teori belajar kognitif ini pula memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Faktor kognitif bagi teori belajar kognitif merupakan faktor pertama dan utama yang perlu dikembangkan oleh para guru dan dalam membelajarkan peserta didik. Karena kemampuan belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana fungsi kognitif secara peserta didik dapat berkembang dengan maksimal dan secara optimal melalui sentuhan proses pendidikan. Peranan guru menurut teori belajar kognitif ialah bagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik. Jika potensi yang ada pada setiap peserta didik telah dapat berfungsi dan menjadi aktual oleh proses pendidikan di sekolah, maka peserta akan mengetahui dan memahami serta menguasai materi pelajaran yang dipelajari di sekolah melalui proses belajar mengajar di kelas. Pengetahuan tentang kognitif peserta didik perlu dikaji secara mendalam oleh para calon guru dan para guru demi untuk menyukseskan proses pembelajaran di kelas. Tanpa pengetahuan tentang kognitif peserta didik, guru akan menjalani dan mengalami kesulitan dalam hal pembelajaran. Peserta didik di kelas akhirnya dapat mempengaruhi rendahnya kualitas proses pendidikan yang dilakukan oleh guru di kelas melalui proses belajar mengajar antar guru dengan peserta didik. Lalu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia, sebab akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif berbekas. Itu kesimpulan dari teori Winkel tadi. Adapun menurut tokoh-tokoh teori belajar kognitif, itu yang pertama ada menurut Piaget. Dalam teorinya, Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Menurut Piaget, pertumbuhan kapasitas mental memberikan kemampuan-kemampuan mental yang sebelumnya tidak ada. Pertumbuhan intelektual adalah tidak kuantitatif melainkan kualitatif. Lalu ada pertama tahap sensori motor, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Tahap ini identik dengan kegiatan motorik dan persepsi yang masih sederhana.
Adapun ciri-cirinya, yang pertama didasarkan tindakan praktis, yang kedua inteligensi bersifat aksi bukan refleksi, yang ketiga menyangkut jarak yang pendek antara subjek dan objek, yang keempat mengenai periode sensori motor, yang kelima umur hanyalah pendekatan, yang keenam urutan periode tetap, dan yang ketujuh ada perkembangan gradual dan merupakan proses yang kontinu. Lalu ada tahap pre-operasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Tahap ini identik dengan mulai digunakannya simbol atau bahasa tanda dan telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Lalu ada tahap konkret operasional yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Tahap ini dicirikan dengan anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Anak sudah tidak memusatkan diri pada karakteristik perseptual pasif. Lalu ada tahap formal operasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Ciri pokok tahap yang terakhir ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan. Lalu yang kedua ada tokoh Ausubel. David Ausubel merupakan salah satu tokoh ahli psikologi kognitif yang berpendapat bahwa keberhasilan belajar siswa sangat ditentukan oleh berkemaknaan bahan ajar yang dipelajari. Ausubel menggunakan istilah pengatur lanjut atau advanced organizers dalam penyajian informasi yang dipelajari peserta didik agar belajar menjadi bermakna. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika pengatur kemajuan atau belajar adalah advanced organizer didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Pengatur kemajuan belajar adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi atau mencakup semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Selanjutnya dikatakan bahwa pengatur lanjut itu terdiri dari verbal di satu pihak, sebagian lagi merupakan suatu yang sudah diketahui peserta didik di pihak lain. Dengan demikian, kunci keberhasilan belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima oleh siswa. Lalu yang ketiga ada Brunner. Dalam teori Brunner berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Dalam hal ini, Brunner membedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. Tahap 2 ada tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Lalu yang ketiga ada evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap benar atau tidak. Lalu ada yang kedua, belajar sebagai proses kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Dari beberapa teori belajar kognitif dapat diambil sebuah sistematis bahwa masing-masing teori memiliki kelebihan dan kelemahan jika diterapkan dalam pendidikan juga pembelajaran. Lalu ada yang ketiga, menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS MISD yang berlandaskan pendekatan kognitif. Sebagai contoh kita ambil dari kelas 6 semester 2. Itu mereka yang pertama memahami kompetensi dasar, kemampuan memahami gejala alam dan sosial negara Indonesia dan negara tetangga. Yang kedua materi pokok gejala alam dan sosial negara Indonesia dan negara tetangga. Yang ketiga hasil belajar. Yang keempat indikator masalah. Lalu setelah memahami hal di atas, maka selanjutnya yaitu menyajikan masalah kepada guru. Lalu yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga mengumpulkan unsur baru, yang keempat merumuskan penjelasan, yang kelima menganalisis proses inquiry.
Lanjut ke konsep pembelajaran IPS MI SD menurut teori konstruktivistik. Dalam hal ini, pandangan konstruktivisme tentang belajar, termasuk belajar IPS, adalah proses intelektual di mana peserta didik mengembangkan apa yang mereka ketahui melalui proses penyelarasan gagasan-gagasan baru dengan gagasan-gagasan yang telah dipelajari pada pengalaman sebelumnya. Dan mereka melakukan penyesuaian itu melalui cara-cara yang unik dan dari mereka masing-masing. Sehingga bisa dikatakan pandangan konstruktivisme memfokuskan pada proses-proses pembelajaran bukannya pada perilaku belajar. Menurut Uyoh Sadullah, berkenaan dengan prakteknya di kelas, pendekatan-pendekatan konstruktivistik mendukung kurikulum dan pengajaran student-centered, bukannya teacher-centered, sehingga siswa adalah kunci pembelajaran. Dengan demikian, tersirat bahwa pembelajaran IPS akan menjadi bermakna apabila dibangun oleh peserta didik atau siswa sendiri. Pendukung konstruktivisme berpendapat bahwa para siswa belajar sesuatu bergerak dari pengalamannya. Para peserta didik atau siswa belajar IPS misalnya tidaklah dengan pikiran yang kosong untuk membangun struktur kognitif yang bermakna bagi kehidupan siswa. Dengan menggunakan pengalamannya, siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui proses asimilasi, konflik kognitif, akomodasi, dan ekoliberasi. Dengan kerangka berpikir di atas, bisa diyakini bahwa pendekatan konstruktivisme perlu diintegrasikan dalam pembelajaran IPS di kelas. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan hasil belajar IPS yang lebih bermakna dan mengembangkan life skill siswa berkaitan dengan kemampuan sosialnya. Dapat dibandingkan dengan pendekatan yang konvensional, seperti pendekatan behavioristik yang selama ini diterapkan di sekolah. Menurut Budiansyah, dalam pendekatan pembelajaran IPS berbasis portofolio merupakan salah satu contoh penerapan model pembelajaran konstruktivistik dan dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS. Dengan pendekatan pembelajaran ini, siswa dapat menemukan konsep-konsep sendiri dalam memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada beberapa fase pembentukan pengetahuan model mengajar konstruktivisme. Model mengajar tersebut mempunyai pola umum sebagai berikut, yaitu yang fase pertama, exposing alternative framework atau mengungkap konsepsi awal. Belajar konsep sains melibatkan akomodasi kognitif terhadap konsep awal siswa. Tugas guru dalam pembelajaran adalah mengetahui dengan pasti konsepsi awal siswa secara individual terhadap topik yang sedang dipelajari. Yang kedua, fase creating konseptual atau menciptakan konflik konseptual. Menciptakan konflik konseptual dalam pikiran siswa adalah suatu tahap yang penting dalam pembelajaran, sebab hanya dengan adanya konflik tersebut siswa merasa tertantang untuk belajar. Dengan kata lain, mereka merasa tidak puas terhadap kenyataan yang sedang dihadapinya. Lalu yang ketiga ada encouraging cognitive accommodation atau mengupayakan terjadinya akomodasi kognitif. Mendorong terjadinya akomodasi dalam struktur kognitif siswa dalam pembelajaran perlu dilakukan agar pikiran mereka kembali ke kondisi semula. Itulah pemaparan. Nah, itu tadi penjelasan tentang materinya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.